Pada abad 14, Islam mengalami masa kejayaan atau disebut juga sebagai era keemasan Islam. Nah, apa penyebab Islam menjadi maju pada masa itu? Islam maju karena mengutamakan ilmu pengetahuan atau memprioritaskan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, terjadi penerjemahan buku filsafat secara besar-besaran. Tidak hanya itu, banyak para ilmuwan ahli dalam bidang filsafat, logika, astronomi, matematika, dan sains. Dan pada masa ini, pemerintahnya juga mensupport dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nama-nama besar yang hidup pada masa ini seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Al-Hawarizmi, Ibnu Arabi, Ibnu Sina, Ibnu Al-Haytham. Tapi meskipun ilmu pengetahuan berkembang pesat, para ilmuwan tetap taat beragama, tetap memeluk agama. Kalau masa keemasannya di Barat, itu terjadi pada abad 15 sampai sekarang. Apa penyebab Barat itu maju? Nah, penyebabnya itu sama seperti Islam, salah satunya, yaitu memprioritaskan ilmu pengetahuan atau mengutamakan ilmu pengetahuan. Nah, sebelum Barat maju, itu terjadi masa kegelapan. Nah, penyebab masa kegelapan itu adalah ketika orang-orang itu percaya pada dogma-dogma agama. Ya. Misalnya agama berkata bahwa bumi itu datar. Akan tetapi ketika mau memasuki masa keemasan Barat, para ilmuwan menentang teori-teori agama dengan teori ilmiahnya. Seperti misalnya menurut agama berkata bumi itu datar, tapi ilmuwan bilang bumi itu bulat. Nah, di masa kegelapan, jika ada orang yang menentang agama, maka ia akan dimasukkan ke penjara. Kan tetapi di era keemasan, para ilmuwan-ilmuwan itu memenangkan perdebatan dan akhirnya akal rasional diutamakan dan dogma-dogma agama itu dikesampingkan. Nah, sehingga beberapa ilmuwan di Barat itu menjadi ateis atau agnostik. Nah, kira-kira dari kedua kemajuan itu, majunya Islam dan Barat, apa perbedaan dan persamaannya? Nah, persamaannya ialah Islam dan Barat ketika memasuki masa keemasannya, yaitu sama-sama memprioritaskan ilmu pengetahuan. Dan perbedaannya adalah Islam pada masa keemasannya, ilmuwannya itu tetap memeluk agama, tetap taat beragama. Sedangkan di Barat, sebagian ilmuwannya itu menjadi ateis atau agnostik. Nah, kira-kira itu. Oke, terima kasih.